Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Tunku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memenuhi pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tunku Umar dilahirkan di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Gampong Masjid, sekarang disebut Gampong Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Tunku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tunku Musa, Cut Intan, dan Tunku Mansur. Tunku Ahmad Mahmud dan Tunku Nanta Setia adalah anak dari Tunku Nana Ranceh, dan nenek moyang Tunku Umar adalah Datuk Makhudum Sati, berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Parahyaman. Tunku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa, pada 1873 meletus Perang Aceh. Tunku Umar baru berumur 19 tahun, dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umurnya yang masih muda ini, Tunku Umar sudah diangkat sebagai Kesyik Kampung atau Kepala Desa di daerah Daya Melabuh. Setahun kemudian, pada umurnya 20 tahun, Tunku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sofia, yang merupakan istri pertamanya, anak Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Tunku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Tunku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cuk Nyadin, anak dari Tunku Nanta Setia, yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu, Cuk Nyadin sudah menjanda selama 2 tahun, karena suaminya yang pertama ini bernama Tunku Ibrahim Lamnga, meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun pada Juni 1878. Tunku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengorbankan perang Sabil. Tunku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun, 1 tahun kemudian, perang kembali tersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tunku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cuk Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tunku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari pihak Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tunku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tunku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima, termasuk Pangleok sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret
1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25 peluru, 500 gram amunisi, dan uang $18.000, Tengku Umar dibantu Tengku Panglima Polem, Muhammad Daud, dan 800 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur de Kerkhoff sebagai pengganti Gubernur Bantejen yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hort bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke arah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua.